Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Samanan Official. Oke teman-teman dari warga Malaysia maupun dari warga Indonesia, semoga kalian diberi kesehatan dan juga dimurahkan rezekinya. Amin ya Allah ya robbal alamin ya. Dan juga teman-teman jangan lupa di subscribe channel ini ya agar saya berkembang dan juga update terus video-video terbaru ya. Teman-teman agar tidak ketinggalan bisa diklik loncengnya ya mendapatkan notifikasi dari saya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi video kali ini saya mau mengulas sesuai yang ada di thumbnail judul saya ini ya teman-teman ya. Nah, Malaysia kaum waham yang dibodohi YouTuber Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak warga Indonesia yang tinggal di sana awalnya mungkin transmigrasi, kerja, dan juga ada yang berpendudukan di sana. Tetapi mereka itu berstatusnya itu warga Indonesia dan juga berkarir di sana sebagai jadi YouTuber gitu. Nah, tetapi kontennya apa? Ini mengejutkan nih. Jadi, yang dibikin YouTuber-YouTuber pengkhianat Indonesia itu yang tinggal di sana itu mereka itu bikin konten atau mereaction ya situasi yang ada di Indonesia mulai dari kultur budaya, politik, agama, ekonomi, sosial. Nah, itu mereka itu di-reaction gitu, diinformasikan ke warga Malaysia, kepada subscribernya, dibahas kepada mereka. Tetapi di sini yang menyimpangnya, yang tidak sesuai realitanya, membagongkan teman-teman. Jadi tidak sesuai gitu yang ada sesungguhnya di Indonesia. Yang mereka sampaikan informasi dari Indonesia itu kepada subscribernya yang ada di Malaysia atau audiensnya dari Malaysia itu yang jelek-jeleknya aja gitu. Bahwa mereka itu sebagai YouTuber itu membanding-bandingkan yang ada di Indonesia dan juga yang ada di Malaysia. Tetapi itu merendahkan negaranya sendiri, menjelekkan negaranya sendiri, dan juga menjunjung warga Malaysia alias negara orang lain, membanggakan negara orang lain, ya kan, mengharum-harumkan negara orang lain. Tetapi negaranya sendiri malah dijelek-jelekkan di bangsa orang lain. Itu menurut teman-teman goblok enggak YouTuber kayak begitu? Silahkan dikomentarin. Nah, menurut saya sih, kalau membangga-banggakan negara orang lain sah-sah aja. Kita juga sebagai manusia butuh kagum terhadap sesuatu negara orang yang memilikinya gitu. Ya. Tetapi di sini bukan masalah kagum apa tidaknya, tetapi yang membanggakan itu adalah membanding-bandingkan. Lebih tepatnya itu menjelek-jelekan negara bangsa sendiri kepada negara orang lain. Yang ada negara orang lain itu berketawa, ikut berkomentar, ikut merendahkan gitu. Kenapa? Karena dibawa oleh si bangsanya sendiri gitu teman-teman. Nah, tetapi saya sebelum lebih lanjut mau ngebahas itu apa sih arti waham itu. Sesuai yang ada di judul, mungkin teman-teman dari Indonesia atau dari Malaysia tidak tahu waham itu apa. Nah, jadi waham itu menurut kedokterannya, jadi delusi teman-teman. Delusi itu adalah salah satu semacam ilusi yang udah kronis. Kenapa saya bilang begitu? Karena ilusi itu atau halusinasi yang berkhayal atau berandai-andai yang tidak ada seolah-olah menjadi ada gitu. Yang tidak fakta seolah-olah menjadi fakta. Kenapa saya bilang demikian? Nah, contohnya seperti YouTuber-YouTuber yang pengkhianat bangsa Indonesia ini. Mereka sampaikan merendahkan negaranya sendiri kepada Malaysia, terus dipercayailah oleh kaum waham itu. Nah, jadi mereka itu percaya gitu. Padahal tahu nggak dalamannya itu seperti apa? Istilah kasarnya, bukan istilah kasar, memang kasar ini. Malaysia itu dibodohin sama YouTuber-YouTuber Indonesia gitu. Nah, tapi sih bukan tepatnya sih, lebih tepatnya YouTuber pengkhianat Indonesia gitu, yang tinggal berpenduduk di sana. Nggak tahu kerja, nggak tahu dia itu berpenduduk di sana, tinggal di sana permanen apa gimana.
Yang jelas mereka itu adalah penduduk warga Indonesia yang berkarir sebagai YouTuber di Malaysia ya. Kontennya itu ya gitu, mereaction-reaction, situasi dan kondisi, yang ada di Indonesia, yang sudah sebutkan saya tadi, mulai dari kultur budaya, politik, sosial, ekonomi, ya begitulah. Terus si YouTuber pengkhianat Indonesia ini mengagung-agungkan, ya membangga-banggakan, menjilat pantat Malaysia, kayak gitu. Nah, kenapa? Karena mereka itu nggak mau kehilangan audiens, nggak mau kehilangan AdSense. AdSense itu kan adalah salah satu cuan, penghasilan dari situ. Nah, YouTuber pengkhianat Indonesia itu mendapat cuan, warga Malaysia itu mendapat apa? Mendapat kebodohan, bukan kepintaran. Yang ada mereka dibodoh-bodohi. Nah, kenapa saya membahas ini? Agar semoga mereka itu bisa mendengar atau melihat konten saya seperti Romlia Pertama, Borunaga, Misari, dan juga antek-anteknya penjilat Malaysia itu. Semoga mereka bertobat lah. Mereka itu membenahi konten-kontennya yang lebih bermanfaat lagi, lebih tepatnya mengedukasi itu lebih bagus, atau menyebarkan informasi yang akurat atau tidak melebih-lebihkan. Nah, seperti itu. Apalagi merendahkan itu sangat tidak baik menurut saya ya. Gimana menurut teman-teman? Sama kan seperti itu? Tulis ya pendapat teman-teman di komentar ya teman-teman. Nah, jadi mereka itu tahu gitu. Sebetulnya YouTuber-YouTuber yang pengkhianat Indonesia yang tinggal di sana itu tahu gitu bahwa Indonesia itu sesungguhnya bukan kayak begini gitu. Tetapi mereka itu di copy gitu, dipaste disampaikan kepada warga Malaysia itu lain cerita gitu. Kenapa? Karena mereka itu demi mendapatkan audiens atau pengunjung. Karena salah satu yang mengandung konten kontroversi alias gosip pasti seru gitu. Pasti rame gitu. Nah, makanya mereka itu membikinkan konten-konten semacam kayak gitu. Reaction Indonesia gitu. Nah, tapi menurut saya sih konten-konten ini sampah gitu. Konten-konten antek-antek yang penjilat Malaysia itu sampah. Kenapa? Ya cuma mereaction, wow, negara Malaysia ini, contohnya seperti negara Malaysia ini maju banget ya, beda sama Indonesia. Wow, mobil paling mewah ya, cuma adanya di Malaysia. Di Indonesia ini tidak ada. Padahal banyak gitu loh. Itu sampah bukan sih? Wow, jalan ini mewah sekali, cuma ada di Malaysia gitu. Bangunan ini bagus sekali, cuma ada di Indonesia, cuma ada di Malaysia gitu. Di Indonesia ini belum pernah lihat. Wow, warga Malaysia itu warga Indonesia itu sangat mengejutkan sekali katanya gitu. Melihat bangunan atau budaya, politik, segala macam ekonomi seterusnya itu, melihat Malaysia, kemewahan Malaysia, keagungan Malaysia. Gila. Gitu, seolah-olah kita itu norak gitu. Yang norak. Kalian itu menurut saya YouTuber norak gitu. Tapi sebetulnya mereka itu tahu sih, YouTuber itu, bahwa di Indonesia itu tidak seperti apa yang dia katakan, tapi mereka demi AdSense gitu. Tapi yang bodohnya lagi itu warga Malaysia percaya gitu. Bahkan sampai komentar-komentarnya aja gila banget. Seolah-olah fakta gitu, realita Malaysia itu seperti itu, Indonesia itu seperti itu gitu. Nah, jadi yang saya sarankan ya kepada warga Malaysia, kalian jangan termakan informasi hoax dari YouTuber sampah ini, alias YouTuber pengkhianat bangsa Indonesia. Kalau kalian pinter nih, warga Malaysia, seharusnya kalian itu ngotak ya. Siapa sih yang ngejelek-jelekin atau membanding-bandingkan negaranya sendiri kalau bukan konten sampah gitu, kalau bukan pembodohan gitu. Nah, kalian harus bisa menilai mereka smart enggak, pinter enggak, berwawasan enggak. Masa cuma begitu aja, wow, mobil ini mewah banget ya, cuma ada di Malaysia, di Indonesia enggak ada. Itu realita enggak sih? Fakta enggak sih ngomongin kayak gitu? Masa kalian sebagai orang Malaysia langsung komen, iya dong Malaysia ini
Oh banyak lagi, nanti reaction lagi nih, ada bangunan yang mewah lagi, di Indonesia mah nggak ada gitu. Sampai segitunya gitu loh, percaya sama YouTuber-YouTuber sampah ini gitu loh. Jadi kapan ya saya pengen ketemu tuh sama Borunaga, sama Romlia Pertama, misalnya pengen debat gitu. Di mana sih EQ mereka sampai mana gitu, sampai wawasan mereka itu sampai mana gitu. Ya maaf sih, saya bukan merendahkan mereka ya, YouTuber-YouTuber pengkhianat Indonesia. Menurut saya mereka itu wawasannya kurang gitu. Ya contohnya kenapa? Cuma bisa mereaction doang kan. Coba kalian kalau pintar. Dari public speaking-nya aja kalian udah gimana gitu, kurang gitu ya kan. Cuma nge-reaction doang kan. Kalau ya kalian pintar itu berikan wawasan, edukasi, informasi yang positif. Nah, kayak gitu. Jadi jangan asal reaction-reaction ujung-ujung kontennya itu merendahkan bangsanya sendiri gitu. Kalian itu ya minimal harus rubahlah konten kalian itu ya. Romlia Pertama, Borunaga, Misari, dan sejenis antek-anteknya penjilat pantat Malaysia itu. Rubahlah konten-konten lebih mengedukasi, menghibur, tetapi juga bukan provokatif atau bikin gaduh. Memang kamu disanjung sama audiens kamu, sama subscriber kamu dari Malaysia, tetapi kamu dibenci sama Indonesia. Saya jujur, lebih baik dibenci sama bangsa orang lain ketimbang dibenci bangsa sendiri. Karena kenapa? Kamu bakal pulang ke Indonesia, bakal balik ke Indonesia, bakal mandi air Indonesia, bakal kena hembusan angin Indonesia. Kalian mau kemana? Karena kan kalian warga Indonesia. Nah, kalian seandainya ketemu subscribermu ya dari Indonesia, malu kalau ketemu di dunia nyata nanti pas pulang ke Indonesia. Yang ada Anda dihujat, dicibir. Nggak di gitu lagi aja udah. Ya kan? Mudah-mudahan jangan sampai segitunya ya. Karena warga Indonesia pintar-pintar tidak main hakim sendiri. Nah, menurut saya terus bagaimana dengan konten mereka gitu? Menurut saya sih sah-sah aja gitu. Tidak bermasalah. Menurut saya tidak bermasalah sih. Nggak ada yang masalah. Tapi masalahnya itu gitu loh. Kok bisa gitu merelakan kehormatannya negara sendiri gitu, dijual ke negara orang lain. Ya dijualnya pakai apa? Ya pakai itulah, bikin konten, pakai AdSense. Dapat cuan kan kalian. Demi merendahkan Indonesia dan disanjung sama kaum waham itu yang percaya banget gitu. Nah, buktinya kemarin pas Indonesia main bola ya, timnas Indonesia lolos ke ronde 3. Mereka itu kayak masih tidak percaya gitu. Malah mereka itu digoreng gitu. Wah, Indonesia katanya gitu ya kan belum layak di AFC gitu kan, Piala AFC. Buktinya Indonesia masuk semifinal. Wah, paling Indonesia cuma lolos doang katanya. Karena lolos juga banyak naturalisasi Indonesia Indonesia Belanda katanya. Ya, karena pemain diaspora itu kan ya yang penting ada darah keturunan kan. Bukan negara atau asli orang lain terus dinaturalisasi. Sebetulnya ini lebih tepatnya bukan naturalisasi sih. Nah, karena kan darah keturunan, lebih tepatnya disebutkan darah keturunan ya, pemain keturunan kayak gitu. Kalau dinaturalisasi ini seperti ibaratnya saya warga Indonesia, saya mau jadi warga Malaysia, dinaturalisasi itu baru. Tetapi ini makan beda. Darah dari kakeknya, dari ibunya, dari nenek moyangnya ada berkaitannya dengan darah Indonesia tuh. Makanya mereka mau ngebela habis-habisan Indonesia karena mereka itu terketuk alias terpanggil gitu untuk membela timnas Indonesia. Beda cerita tuh dengan timnas Malaysia. Nah, menurut saya itu PAMI itu ya, atau kalau di Indonesia ya PSSI gitu ya, ketuanya itu ya salah memilih gitu. Nah, itu mereka itu bukan cinta sejati negara Malaysia karena dibayar aja gitu, mau gitu. Nah, kalau keturunan Indonesia benar-benar membela negara Indonesia habis-habisan gitu. Dari hati gitu. Makanya Indonesia kan langsung melesat gitu. Piala AFC masuk semifinal kan. Nah, Piala AFC masuk semifinal. Terus kualifikasi Piala Dunia 2026 lolos ke round 3 gitu. Nah, luar biasa sekali itu kan. Tetapi mereka itu masih
tidak percaya dengan realita, seolah-olah mereka aja gitu yang paling hebat, yang paling tidak terkalahkan di Asia Tenggara gitu. Gitu. Itulah disitulah ada penyakit waham di situ atau halunasi yang kronis, seolah-olah benar ada faktanya seperti itu gitu. Nah, padahal tidak. Nah, itu yang sebutkan sama saya adalah waham, jangan salah paham gitu. Nah, terus bagaimana dengan Indonesia di AFF? Jelas Indonesia itu adalah macan Asia Tenggara lah. Karena Malaysia aja udah tumbang berapa kali, 3 kali main tuh kan. Thailand, Malaysia jangan ditanya. Maaf, bukan levelnya kita gitu. Tetapi mereka itu tidak percaya bahwa mereka aja yang paling inti alias paling macan, paling hebat gitu. Padahal kita secara data aja lihat tuh kan. Ranking FIFA-nya aja udah kesalip tuh kan sama King Indo. Nah, kalau saya ini ngebanggain Indonesia ya jelas, saya ngebanggain Indonesia karena saya sebagai warga Indonesia, bukan warga Malaysia. Nah, tetapi sih lebih bagusnya kita sama-sama satu Asia Tenggara masuk lolos ke Piala Dunia, itu harapannya. Biar kita bangga dilihat oleh Eropa gitu. Tetapi untuk lebih sejatinya saya tetap membela Indonesia lah. Saya negarawan Indonesia, beda sama YouTuber pengkhianat Indonesia. Mungkin mereka ya membanding-bandingkan. Di audiensnya atau subscribernya dibodohin lagi sama si YouTuber pengkhianat Indonesia gitu. Tetapi kalian puas ya kalau melihat konten-konten apa yang diberikan informasi YouTuber pengkhianat Indonesia itu? Puas. Kenapa? Karena mereka merasa disanjung gitu. Dibanggakan. Siapa sih yang enggak yang enggak suka dibanggain, pasti suka kan dibanggain gitu. Nah, tapi dibalik semua itu adalah mereka dibodohin gitu sama YouTuber Indonesia gitu. Oke teman-teman, itu aja ya ngobrol-ngobrol santai kali ini. Dan juga jangan lupa di subscribe ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.